Stephen Hawking, sang jenius yang memahami hukum-hukum alam semesta, bisa menjelaskan bagaimana lubang hitam bekerja, bagaimana waktu bisa melambat, bahkan bisa menjelaskan bagaimana alam semesta tercipta. Tapi ada satu hal yang tetap menjadi misteri baginya, yaitu wanita. Ia pernah berkata, wanita adalah misteri terbesar di alam semesta yang belum saya pahami. Pernyataan ini mengejutkan banyak orang. Bagaimana mungkin seorang ilmuwan yang bisa menguak rahasia kosmos justru kesulitan memahami sesuatu yang ada di sekelilingnya setiap hari? Jika lubang hitam bisa dipahami dengan persamaan fisika, kenapa manusia, terutama wanita, seolah-olah menentang semua hukum kepastian itu? Dan mengapa Stephen Hawking, sang ilmuwan hebat di bidang fisika, dan juga banyak laki-laki yang tidak mampu memahami wanita? Mengapa wanita sulit dipahami? Makhluk macam apa sebenarnya wanita? Baik, dalam video ini kita akan menggali jawabannya dari sudut pandang sains dan agama. Sebelum ke pembahasan utama, kita bahas terlebih dahulu siapa itu Stephen Hawking. Stephen Hawking bukan sekedar ilmuwan biasa. Ia adalah salah satu fisikawan paling brilian di abad ke-20 yang mengubah cara kita memahami alam semesta. Lahir pada 8 Januari 1942 di Oxford, Inggris. Hawking sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa sejak muda. Meski di sekolah ia dikenal sebagai anak yang santai dan juga terkadang dianggap malas, ternyata pikiran-pikirannya bekerja jauh lebih cepat dari teman-temannya. Saat kuliah di Universitas Oxford, ia awalnya merasa kuliah terlalu mudah baginya. Ia kemudian melanjutkan studi doktoral di Universitas Cambridge, di mana ia mulai meneliti asal-usul alam semesta dan fenomena lubang hitam. Tapi di tengah perjalanannya, ia didiagnosis menderita penyakit ALS, sebuah gangguan saraf yang perlahan-lahan melumpuhkan tubuhnya. Dokter saat itu memperkirakan ia hanya punya waktu hidup beberapa tahun lagi. Namun, Hawking menolak menyerah. Dengan kecerdasan yang luar biasa, ia terus bekerja meskipun tubuhnya makin melemah. Bahkan, meskipun kehilangan kemampuan berbicara, ia tetap berkomunikasi dengan bantuan teknologi suara sintetis. Dari kursi rodanya, ia merumuskan teori tentang radiasi Hawking, sebuah konsep revolusioner yang menjelaskan bahwa lubang hitam bisa menguap dan akhirnya menghilang. Di balik semua pencapaian ilmiahnya, Hawking juga menjalani kehidupan pribadi yang menarik. Ia menikah dengan Jane Wilde pada tahun 1965, yang kemudian merawatnya selama bertahun-tahun. Namun hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Setelah puluhan tahun bersama, mereka berpisah dan Hawking menikahi Ellen Mason yang sebelumnya adalah perawat pribadinya. Disinilah muncul suatu pertanyaan menarik. Bagaimana seseorang yang mampu memahami hukum alam semesta dengan begitu presisi justru kesulitan memahami dinamika hubungan manusia, khususnya wanita? Apakah ini sekedar pengalaman pribadinya, atau memang ada sesuatu dalam ilmu pengetahuan yang tidak bisa menjelaskan wanita sepenuhnya? Inilah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Stephen Hawking bisa menjelaskan bagaimana lubang hitam bekerja, bahkan bisa menghitung bagaimana ia akan menguap dalam miliaran tahun. Tapi ketika ditanya soal wanita, dia tidak bisa menjelaskannya. Mengapa? Jawabannya ternyata ada di dalam otak kita sendiri. Secara struktural, otak pria dan wanita memiliki pola koneksi yang berbeda. Otak pria dapat diibarat seperti prosesor komputer dengan kecepatan tinggi dalam memproses angka dan data. Namun dalam hal multitasking, kemampuannya cenderung terbatas. Sebaliknya, otak wanita lebih menyerupai sistem kecerdasan buatan atau AI yang terus berkembang, memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa tugas secara bersamaan.
seperti berbicara sambil memikirkan berbagai hal sekaligus, serta mengingat secara detail peristiwa yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Penelitian menunjukkan bahwa koneksi dalam otak pria lebih dominan dalam satu belahan otak, yang membuatnya lebih unggul dalam berpikir logis, analitis, serta fokus pada suatu masalah dalam satu waktu. Sementara itu, otak wanita memiliki lebih banyak koneksi antar kedua belahan otak, yang memungkinkan mereka lebih peka dalam membaca emosi, memahami isyarat sosial secara halus, serta mengingat detail yang seringkali terlewatkan oleh pria. Dengan demikian, jika Stephen Hawking mampu menguraikan misteri lubang hitam tetapi kesulitan memahami pola pikir wanita, hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengherankan, sebab bagi semua pria maupun Stephen Hawking, memahami wanita dapat diibaratkan seperti menggunakan perangkat lunak tanpa buku panduan, sedangkan lubang hitam setidaknya masih dapat dijelaskan dengan rumus ilmiah. Stephen Hawking terbiasa dengan kepastian dalam sains, di mana 2 ditambah 2 selalu menghasilkan 4. Namun dalam hubungan dengan wanita, 2 ditambah 2 bisa berarti wanita harus selalu benar. Pria cenderung fokus pada satu hal dalam satu waktu. Itu sebabnya ketika mereka sedang menonton pertandingan sepak bola, fungsi pendengaran mereka terhadap pertanyaan eksistensial dari pasangan, khususnya wanita, bisa otomatis mati. Sebaliknya, wanita mampu memproses berbagai informasi sekaligus. Mereka bisa menangkap makna tersirat dalam percakapan, memahami kode-kode halus, bahkan menafsirkan emosi hanya dari tanda baca di pesan singkat. Sementara itu, pria seringkali mereka baru menyadari ada kode setelah semuanya berubah menjadi perdebatan yang serius. Bagi Hawking dan pria manapun, hukum fisika dan logika selalu masuk akal dan mengikuti prinsip yang jelas. Namun, menghadapi hukum wanita bisa terasa seperti mencoba memecahkan persamaan kuantum dengan variabel yang berubah setiap detik. Sebuah tantangan yang bahkan lebih sulit dari memahami lubang hitam. Jadi, ketika pria berpikir, "Aku harus menyelesaikan masalah ini," wanita justru berpikir, "Aku ingin kamu mendengarkan perasaanku." Hawking dengan pola pikirnya yang berbasis solusi mungkin merasa hubungan dengan wanita tidak sejalan dengan cara kerja logikanya. Pada poin intinya, wanita tidak bekerja dengan rumus pasti. Lubang hitam bisa dihitung dengan persamaan fisika, tapi wanita kadang tersenyum tapi marah, kadang diam tapi ingin diperhatikan, kadang bilang terserah tapi sebenarnya ada jawaban yang pasti. Dan kita sebagai laki-laki harus menebak-nebak kepastian wanita yang selalu berubah-ubah setiap detiknya itu. Jadi mungkin memang benar ada hal-hal di dunia ini yang tidak untuk dipahami, tapi untuk diterima dengan hati nurani. Dan jika seorang Stephen Hawking saja tidak bisa memahami wanita, mungkin kita semua sebagai pria harus lebih sabar dan santai jika sering gagal memahami wanita. Karena yang kita hadapi ini bukan sekedar hukum fisika, tapi hukum kehidupan yang jauh lebih indah dari lubang hitam maupun jagat raya. Dalam Islam, pria dan wanita diciptakan bukan untuk saling memahami secara absolut, tetapi untuk saling melengkapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21, dan di tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan antara pria dan wanita bukan suatu hal yang harus dipertentangkan atau sepenuhnya dipahami secara rasional, tetapi lebih kepada dipahami dengan hati dan kebijaksanaan. Wanita dalam perspektif Islam bukan sekadar logika, tetapi fitrah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Jika kamu berusaha meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Tetapi jika kamu membiarkannya, dia akan tetap bengkok. Maka perlakukanlah mereka dengan baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sering disalahpahami sebagai bentuk kelemahan wanita, padahal yang dimaksud adalah perbedaan sifat alami antara pria dan wanita.
Pria cenderung menggunakan logika dalam berpikir, sementara wanita lebih banyak menggunakan perasaan dan intuisi. Jika pria memaksakan standar berpikirnya kepada wanita, maka hal tersebut justru dapat merusak keharmonisan dalam hubungan. Dalam Islam, wanita tidak dipandang sebagai misteri yang harus dipecahkan, tetapi sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu, memahami wanita bukan sekedar soal mencari rumus yang pasti, tetapi mempelajari bagaimana berinteraksi dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Rasulullah SAW pernah mencontohkan kebijaksanaan dalam memahami wanita. Salah satu contoh terbaik dalam memahami perbedaan ini dapat kita lihat dari kehidupan Rasulullah SAW. Dikisahkan bahwa suatu hari Aisyah radhiyallahu an merasa cemburu dan tanpa sengaja memecahkan piring berisi makanan. Alih-alih menegur dan mengoreksi dengan logika, Rasulullah SAW hanya tersenyum dan berkata, "Ibumu sedang cemburu." Beliau tidak mempermasalahkan kejadian tersebut secara rasional atau mencoba mengoreksi dengan dalil yang panjang. Sebaliknya, beliau menunjukkan pemahaman, kebijaksanaan, dan empati terhadap perasaan Aisyah. Inilah yang mungkin luput dari sudut pandang ilmiah Stephen Hawking. Ilmu pengetahuan mencari kepastian melalui logika dan formula, tetapi hubungan manusia tidak selalu bekerja dengan cara yang sama. Lubang hitam memiliki hukum fisikanya sendiri yang dapat dihitung dengan persamaan Einstein. Namun hubungan antara pria dan wanita tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika, karena di dalamnya terdapat perasaan, fitrah, dan kehendak ilahi. Dalam Islam, pria dan wanita bukanlah teka-teki yang harus dipecahkan, tetapi dua bagian yang saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan. Maka memahami wanita bukanlah soal mencari jawaban yang absolut, tetapi belajar untuk menerima perbedaan dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.